Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Sabahal khair anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 10 Madrasah Al-Islamiyah yang sangat saya banggakan. Pagi hari ini kita melaksanakan KPM secara daring, melanjutkan pelajaran yang telah kita mulai pembahasan Kitabut Thaharah pada pertemuan luring hari Rabu yang lalu. Anak sekalian, kita buka langsung halaman 3, melanjutkan pelajaran yang lalu. Sudah siap? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku ala arba'ati aqsamin, terbagi ing atase papat pira-pira bagian. Tujuh macam air yang boleh kita pergunakan untuk bersuci itu kemudian kita klasifikasi lagi menjadi 4 bagian. Tahirun mutahhirun. Yang pertama tahirun, yaiku banyu kang suci. Mutahhirun tur bisa nyucèaken liyane. Ghairu makruhin kang ora makruh digunakaken. Wa huwa lan utawi tahirun mutahhirun ghairu makruhin iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak. Yang pertama adalah kategorinya air yang suci dan mensucikan. Berarti hanya air itu suci. Statusnya juga bisa mensucikan, artinya boleh dipergunakan untuk mensucikan benda lain atau sesuatu yang terkena najis. Atau mensucikan itu dalam arti boleh kita pergunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, menghilangkan najis. Yang mana air suci mensucikan ini yang tidak makruh dipergunakan, boleh. Karena nanti kategori yang kedua hukumnya makruh dipergunakan. Yang pertama ini tidak makruh, boleh kita pergunakan. Air apa tahirun mutahhirun iki? Itu adalah air yang murni, air mutlak. Siapapun orang mengatakan itu masih murni, murni masih berupa air karena tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Seperti kalau air itu dari sumur, berarti ini air sumur. Ketika kita taruh di tempat, di baskom misalkan atau timbo, ini semuanya mengatakan masih air yang murni, air dari sumur. Atau ada air dari sumberan, dari prigen misalkan, itu masih air, masih wujudnya semuanya air. Itu namanya air mutlak. Bagaimana tidak mutlak? Ketika ada air satu baskom dari air sumberan, kemudian kita masukkan ke dalamnya garam setengah kilo atau garam 1 biji kotak niku, itu sudah tidak disebut air murni. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan garam. Namanya air garam, air asin. Air asinnya karena dimasuki dengan garam. Kalau yang dimasukkan itu sirup marjan, berarti ya air sirup, bukan air yang murni. Satu. Yang kedua, wa tahirun lan banyu kang suci. Mutahhirun tur bisa nyucikake liyane.
namun makruhun kang makruh digunakaken. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan tapi makruh dipergunakan. Artinya makruh dipergunakan, sebaiknya jangan dipakai, jangan digunakan untuk bersuci. Kenapa kok makruh? Karena ada sesuatu yang menimbulkan madarat. Apa air yang suci mensucikan yang makruh dipergunakan iku? Wa huwa lan utawi tahirun mutahhirun makruhun iku alma'u banyu almusyammasu kang terkena panasi matahari. Almusyammasu kang terkena panasi matahari. Air yang suci mensucikan yang makruh dipergunakan adalah air yang terkena teriknya matahari, dan air ini ditempatkan di tempat yang bukan biasa kita gunakan, misalkan di bak mandi. Ini air yang makruh ini artinya air yang ditempatkan di bejana atau baskom yang terbuat misalkan dari aluminium atau dari baja, sehingga ketika terpapar panas matahari ini, ya, ini ada zat-zat yang keluar dari baja atau aluminium itu bercampur dengan air, dan ini panas, hangat atau panas. Ini menurut kesehatan kalau dipakai, dipergunakan, itu nanti bisa menjadikan kulit iritasi atau kulit itu rasa terbakar atau bagaimana. Sekiranya air ini membahayakan bagi tubuh, maka ketika masih panas ini hukumnya makruh. Sebaiknya tidak dipakai. Di makruh itu artinya sebaiknya tidak dipergunakan untuk dipakai. Yang ketiga, watahirun, macam air yang ketiga adalah watahirun lan banyu kang suci. Ghairu mutahirin kang ora bisa nyucikaken. Ghairu mutahirin kang ora bisa nyucikaken. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Kalau yang pertama saya ulangi, tahirun mutahirun ghairu makruhin, air suci yang mensucikan yang tidak makruh dipergunakan. Yang kedua, tahirun mutahirun makruhun, air yang suci mensucikan tapi makruh dipergunakan. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Ya. Kenapa? Ya. Nanti ada penjelasannya. Wa tahirun ghairu mutahirin kang ora nyucikaken li ghairihi maring liyane. Li ghairihi maring liyane tahir. Suci kamu tidak bisa digunakan untuk bersuci atau mensucikan sesuatu yang lain. Ada berapa macam air yang suci tapi tidak mensucikan? Itu ada dua. Satu, wa huwa lan utawi tahirun ghairu mutahirin li ghairihi. Iku alma'u banyu almustakmalu kang wis den gunakaken. Yaitu satu, air yang suci tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu adalah air mustakmal, air yang sudah dipakai. Atau gampangnya contohnya air bekas basuhan wudhu. Ya, sama ketika wudhu. Ya. Bekas basuhan wudhu ini kita tampung di bejana, di mangkok atau di bak. Ya, air yang ini hukumnya bagaimana? Suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi, tidak bisa digunakan untuk mensucikan benda yang najis. Ya, tidak bisa untuk bersuci. Oke. Termasuk ngeten ketika kula sampean wudhu, pas membasuh muka, tangan ini kan ngambil air lagi. Ya. Yang pertama dibasuhkan muka. Yang kedua ambil air lagi dengan dua telapak tangan ini. Ketika ngeten iki air yang dari wajah basuhan pertama itu netes mengenai ini telapak tangan kita yang pengambilan air kedua. Maka air yang ada di telapak tangan kita ini yang kejatuhan air dari muka kita, dari wajah ini terkena air yang mustakmal. Jadi tidak sah digunakan untuk basuh lagi. Kenapa? Ini jadi mustakmal karena kejatuhan basuhan wudhu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang suci tampun tidak mensucikan adalah wal mutaghayyiru, lan banyu kang berubah.
Wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah. Yang berubah dari sifat kemurniannya, sifat kemutlakannya. Jadi saya contohkan, ada air satu timba, air prigen misalkan dari sumberan. Berubah. Kenapa? Sudah dimasuki dengan garam. Dimasuki garam. Sehingga rasanya berubah, warnanya tentunya juga berubah. Kalaupun tidak warnanya, rasanya, salah satu dari sifat-sifatnya air itu, manakala rasanya atau warnanya berubah, ya, maka ini air disebut air mutaghayyir, air yang berubah dari sifat aslinya, sifat murninya. Ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Berubahnya karena apa? Bima sebab perkara. Bima sebab perkara khalatahu kang nyampuri apa ma hu ing banyu. Bima sebab perkara khalatahu kang nyampuri apa ma hu ing ma utawa ing mutaghayyir. Apa yang dicampurkan ke dalamnya itu minat thahirati. Bayane ma minat thahirati pira-pira perkara kang suci. Garam kan suci, dimasukkan dalam air yang jumlahnya hanya satu timba, berubah jadi rada asin, maka ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Digunakan untuk masak bagaimana? Boleh. Digunakan untuk mensucikan sendok yang jatuh, yang najis, dicuci dengan air yang ada campuran garamnya, tidak boleh. Karena ini sudah mutaghayyir, ya, apalagi digunakan untuk wudu, tidak boleh karena sudah berubah. Begitupun contoh seperti minuman, minuman misalkan Sprite itu kalau kita taruh di gelas kan bening kayak air aqua, tapi kan rasanya sudah tidak murni lagi karena sudah ada macam-macam zat yang dicampurkan ke dalamnya, ada gulanya dan sebagainya. Suci, boleh diminum, boleh dikonsumsi, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci atau mensucikan sesuatu yang najis, kora-kora, tiga ngubah nopo mboten kenging. Yang keempat, macam yang keempat, wa ma'un lan banyu najisun kang najis. Yang keempat adalah air yang najis. Wa huwa lan utai ma'un najisun iku alladzi banyu halat kang melbu fihi ing dalem alladzi. Air najis ini kan aslinya kan airnya suci. Disebut air najis karena kemasukan benda yang najis. Halat kang melbu fihi ing dalem alladzi apa najasatun sesuatu kang najis. Apa najasatun perkara kang najis. Napa contone lecet-cet ya. Terus cipratannya ngeten nyun sewu ketika kencing misalkan. Ketika kencing sambil berdiri di kamar mandi yang biasanya kayak di terminal, itu enggak ada bak mandinya, pakai timbo. Timbo ini posisi ini nongone nisor. Karena kencingnya berdiri, otomatis air kencing ini mesti nyiprat nangone timbo. Timbo niki banyune ya sak timbo sedikit. Kecipratan air kencing, maka air ini menjadi najis. Najisnya karena kecipratan atau kemasukan air kencing meskipun sedikit. Ya. Apa najasatun perkara kang najis? Wa huwa lan utawi alladzi, air itu jumlahnya berapa? Sedikit, dunal kullataini kurang saking rong kolah. Sak timbo jelas kurang dari 2 kolah. Ya, 2 kolah itu kurang lebih 174 liter atau 176 liter. Nah, saat timbun itu paling kan 20 liter. Ketika kemasukan cipratannya air kencing maka menjadi najis. Asalnya suci karena kecipratan kencing yang posisinya berdiri nyiprat jadi najis. Atau air itu banyak, au kana utawa ana apa alladzi iku kullataini ana 2 kolah. Atau airnya banyak lebih dari 2 kolah. Namun ketika kemasukan benda najis itu akhirnya berubah. Fataghayyara mongko berubah apa? Banyu. Air 2 kolah kejatuhan tikus. Tikus mati.
terus berubah karena tikus ini jadi bangkai, akhirnya ada perubahan entah warnanya, entah baunya, entah rasanya. Masukkan benda najis berubah bagaimana? Maka menjadi najis meskipun 2 kolak. Jadi air itu kalau jumlahnya kurang dari 2 kolak, kemasukan najis sedikit atau banyak, berubah atau tidak, maka hukumnya menjadi najis. Tapi kalau airnya itu banyak, 2 kolak atau lebih, ketika kemasukan najis, apakah otomatis menjadi najis? Dilihat dulu. Kalau terjadi perubahan, salah satu sifatnya air itu berubah, entah rasanya, baunya atau warnanya, maka menjadi najis. Jika tidak, maka tetap suci. Saman punya bak mandi, ukurannya hanya 50 kali 50 kali 50, kurang dari 2 kolak. Kemasukan kotorannya cicak, jatuh masuk plung, karena airnya nggak ada 2 kolak. Air yang satu bak mandi ukuran 50 kali 50 kali 50 ini tidak ada 2 kolak, menjadi najis. Ya apa caranya ini? Wis gak usah dibuka kabeh, dijupuk kotorane, diambil kotoran cicaknya, kemudian dibuka kerannya, airnya sampai melimpah, ambil pun suci. Ya, supaya tidak membuang banyak air, cukup dibuka kotorane, diisi, diambil pun suci. Pun berapa 2 kolah itu? Berapa liter kira-kira? Wal kullatani lan utawi banyu 2 kolah iku khamsu mi'ati ritlin, 500 kati Baghdadiyin kang bangsa takarane negara Baghdad, takriban ing dalem kira-kirane, fil asahi ing dalem menurut kaul kang paling sahih. 2 kolah itu berapa jumlahnya? 500 kati, 500 takaran yang berlaku di negara Baghdad atau Irak. Berapa liter konversinya ke negara kita? Kurang lebih 174, sekian liter atau 176 liter. Ya, itu menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau ukuran bak mandi pas 2 kolah itu ukurannya kurang lebih 60, ya 60 kubik, 60 cm kubik kali 60 kali 60 itu pas 2 kolah. Berarti kalau kurang diambil 2 gayung atau 1 gayung, berarti kurang 2 kolah. Maka caranya bagaimana supaya boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk wudhu? Kita buka kerannya di kamar mandi itu, kita loberi, diambil sampai amber, mboten nopo-nopo. Tapi lah mboten dibuka kerane, ya, airnya segitu itu pas 2 kolah. Ketika diambil 1 gayung, maka jumlahnya kurang dari 2 kolah, tidak memenuhi syarat untuk bersuci. Demikian anak-anak, kita terangkan lagi, kita jelaskan nanti ketika pertemuan luring, insyaallah ahad depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.